Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ke-11 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan kesehatan tersebut bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin amin rabbal alamin. Selanjutnya salatu alaihi salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita aturkan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berselawat kepadanya, nanti di akhir akhir kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ini akan saya sampaikan sebuah hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un man utiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah, qalbun syakir wa lisanun zakir wa badanun 'alal ba'i sabir wa zawjatun la tabghi rawdan fi nafsiha wala maliha. Rawahu Tabrani. Dari Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada 4 kriteria yang diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah qalbun syakir, adalah hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu nanti akan ditambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terkadang hati kita tidak mampu untuk menerima nikmat-nikmat tersebut. Ketika banyak nikmat yang diberikan kepada kita, bisa jadi dengan mudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika nikmat itu sedikit yang diberikan Allah kepada kita, kadang hati ini tidak mampu mensyukuri nikmat tersebut. Sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu untuk bersyukur, ketika itu kita akan diberikan ketenangan. Ketika itu kita akan diberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan saudara kita yang tiba-tiba beli mobil baru. Ini kadang susah. Ada orang yang senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Wah, ini senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang seperti ini, pertanyakanlah hatinya. Berarti ada kotoran dalam hatinya, sehingga dia tidak mampu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Sehingga ketika saudara mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, risau rasa hatinya. Timbul dalam pikirannya
Oh, jangan-jangan dia beli pakai duit korupsi. Jangan-jangan dia beli pakai duit menipu dan sebagainya. Kalau seperti itu yang kita alami, maka tidak akan ada ketenangan dalam hidup kita. Ya, kalau satu tetangga kita, kalau banyak tetangga kita, semuanya pada punya yang baru-baru, bisa jadi kain kafan yang akan kita miliki. Nauzubillah summa nauzubillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati akan bisa menjadi tenang. Jadi hati yang bersyukur itu hati yang senantiasa ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah akan ada ketenangan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, lisan zakir, yakni lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Dengan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang keluar adalah kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang baik, maka nanti ketika kita berinteraksi dengan yang lainnya, ketika kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, maka akan keluarlah ucapan-ucapan kita yang baik. Ketika ucapan-ucapan yang baik itu keluar, maka ketika itu saudara-saudara kita akan berbahagia. Ketika kita membahagiakan orang lain, maka pahala lah yang akan kita terima. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita, ketika yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang menyakitkan saudara-saudara kita, maka sudah dipastikan doa terburuk dari saudara kita yang akan diberikan kepada kita. Ketika itu kapan kita akan merasakan sebuah kebahagiaan? Ketika lisan kita senantiasa bersyukur, ketika itu kita berpikir bahwa apa yang kita ucapkan adalah senantiasa ucapan-ucapan yang baik. Kalau tidak mampu mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, bagaimana? Kalau kita tidak mampu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah dia berkata-kata yang baik, aw liyasmut, atau kalau dia tidak mampu untuk berkata-kata yang baik, lebih baik dia diam. Makanya dulu ada kata pepatah, diam itu adalah emas. Kemudian yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i shabir, yakni orang-orang yang senantiasa sabar ketika diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan pastilah kita akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada orang-orang yang beriman itu tidak diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Tidak akan aku biarkan hambaku ini berkata amanu billah, kami telah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sebelum keimanan kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dengan kekurangan harta, bisa jadi diuji dengan anak-anak kita, ataupun diuji dengan istri-istri kita. Dan ketahuilah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani hambanya kecuali hambanya itu mampu untuk menerima beban-beban tersebut. Ketika kita sudah ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, ketika kita ridho dengan segala cobaan-cobaan yang telah Allah berikan kepada kita, maka hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat,
wa zaujatun la tabghihi hubban fi nafsiha wala maliha. Yakni istri yang tidak memiliki niat untuk mengingkari dirinya sendiri atau mengkhianati harta suaminya. Di dalam hadis yang lain, wa zaujatun sholihah, yakni istri yang soleh. Ketika kita diberikan istri yang soleh, insya Allah akan ada ketenangan di dalam rumah tangga kita, sehingga bisa apa yang dikatakan Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Dan bapak-bapak jangan menuntut untuk istrinya menjadi istri yang solehah kalau kita sendiri tidak mampu untuk berusaha untuk menjadi suami yang soleh. Kadang-kadang kita aneh, kita belum mampu untuk menjadi suami yang soleh, kita menuntut istri kita untuk menjadi istri yang soleh, solehah. Ketika istri kita adalah istri yang solehah, ketika itu akan ada ketentraman di dalam hati kita. Bukankah pernikahan itu tujuannya untuk mawaddah warahmah, agar kita menjadi tenang, agar kita menjadi bahagia. Mudah-mudahan dengan keempat-empat tersebut bisa kita raih. Yang pertama, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, yang memiliki istri yang solehah. Mudah-mudahan dengan ketercapaian keempat-empat tersebut akan diberikan kebahagiaan pada diri kita, pada keluarga kita, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.